Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kebijakan pemerintah yang akan membatasi pembelian BBM bersubsidi perlu mendapat pengawasan dari berbagai pihak. Hal ini karena potensi konflik dikhawatirkan akan tinggi jika pelaksanaan di lapangan tidak diawasi dengan baik. Kita simak informasi selengkapnya dalam laporan khusus pagi ini bersama Pradipta Rahadi. Pembatasan BBM bersubsidi ya, waduh gimana ya, tidak dibatasin aja kan memang pembeliannya juga terbatas kan sesuai dengan kemampuan. Kalau misalnya mau jalan jauh ya belinya ya juga ngirit-ngirit kan begitu, secukupnya aja, juga terbatas karena keuangan kita. Terus kalau juga dibatasin apa nggak semakin panjang tuh antriannya di SPBU. Terus juga kalau misalnya dibatasin, zaman sekarang aja ini kan anak baru masuk sekolah nih, biaya udah pada mahal-mahal, terus lagi harga bahan pokok, sayur mayur segala macam itu aja udah naik. Laporan khusus. Kalau pemberian ini nggak transparan, berapa ini ya, saya rasa ini harus didialogkan dulu dengan wacana pemerintah yang akan membatasi pembelian bahan bakar minyak BBM bersubsidi sudah diketahui publik secara luas. Beragam reaksi diungkapkan berkaitan dengan wacana pembatasan pembelian BBM. Pakar kebijakan publik Trubus Radiansyah kepada Pro3 RRI mengatakan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan berujung pada kenaikan harga-harga barang, termasuk harga bahan pokok. Menurut Trubus, daya beli masyarakat pun akan terpengaruh dengan kebijakan tersebut. Sulit mendapatkan, bahkan nanti ujungnya berdampak kepada kenaikan harga-harga. Itu yang dikhawatirkan ke sana. Jadi program subsidi itu menurut saya kebijakan yang akan berdampak kepada ini daya beli masyarakat jadinya. Karena kan masyarakat jadi dihadapkan oleh harga-harga yang makin tinggi naik. Karena nanti semua UMKM untuk bertahan ya mau nggak mau harus menaikkan harga produksinya. Ya nanti kan ada pemilahan tuh yang UMKM katanya boleh bersubsidi, kemudian yang ini, tapi kan prakteknya sangat sulit karena kan ya pembelian yang sifatnya masif itu agak sulit ya diawasi. Pengawasannya yang perlu ketat kan. Nanti khawatirnya malah menimbulkan konflik tuh pembeli sama petugas pom bensin. Iya. Trubus menjelaskan potensi konflik dikhawatirkan akan tinggi jika dalam pelaksanaan di lapangan tidak diawasi dengan baik, karena ada kekhawatiran timbulnya kong kali kong antara para pengusaha dan masyarakat. Karena kan saya katakan tadi potensi konfliknya juga tinggi, gitu ya. Tinggi karena apa? Dikhawatirkan juga nanti ada kong kali kong juga antara pengusaha-pengusaha itu dengan pemilik ini, pemilik BBM. Nah, yang dikhawatirkan juga kalau sebagian BBM ini kan pemiliknya kadang-kadang masih ada usaha lain kan gitu, yang lain. Nah itu yang repot karena kan otomatis dia menggunakan jalur ini toh, jalur BBM subsidi itu tetap dia mendapatkan meskipun seharusnya dia membeli yang tidak BBM, tapi karena pemilik BBM adalah orang yang sama dengan pelaku usaha di bidang lain ya, industri misalnya ya, otomatis resikonya seperti itu. Karena ini pengawasannya sulit. Pengawasannya Mbak, di implementasinya itu banyak masalah nanti. Ya. Adapun Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto sudah mengatakan bahwa pemerintah masih membahas wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Selain itu menurut Erlangga, kalkulasi mendalam juga terus dilakukan karena demi menghindari kerugian bagi semua pihak. Kita akan rapatkan lagi. Belum menunggu revisi Perpres ya. Akan pembatasan belum. Campuran yang 5% itu kapan Pak? Ya itu dikaji lagi sama Pertamina dan kesiapan daripada Pertamina untuk tangki dan yang lain. Kalau siap baru kita luncurkan. Tunggu, kita kan harus rapat koordinasikan dulu. Ya. Ya tentu ada perhitungan daripada konsekuensi fiskal juga ada. Sebelumnya Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan pembatasan pembelian BBM bersubsidi akan mulai diberlakukan pada 17 Agustus mendatang. Pembatasan ini menurut Luhut bertujuan untuk menghemat anggaran negara dan mendorong penyaluran BBM bersubsidi yang lebih tepat sasaran. Nah, ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah, kalau ini semua berjalan dengan baik, itu dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi dan juga
pembelian subsidi yang tidak pada tempatnya. Itu sekarang Pertamina sedang menyiapkan, kita berharap orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangin. Ya, masalah penggunaan bensin. Kita kan sekarang berencana nih mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat karena Rencana pemerintah membatasi pembelian BBM bersubsidi bukanlah hal yang baru. Rencana tersebut telah bergulir pada tahun 2022 lalu. Sebelumnya ada rencana untuk membatasi penggunaan jenis BBM khusus penugasan JBKP Pertalite. Namun langkah tersebut perlu revisi peraturan Presiden Perpres nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan, pendistribusian, dan harga jual eceran BBM. Skema pembatasan nantinya akan diatur lebih lanjut melalui peraturan menteri. Dalam permen ini akan diatur terkait jenis kendaraan yang dapat menggunakan BBM bersubsidi.